Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang kegiatan sosial budaya masyarakat ASEAN. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan kembali membahas mengenai kehidupan masyarakat ASEAN, yaitu tentang potensi ekonomi masyarakat ASEAN. Apakah anak-anak sudah siap? Sebelumnya, Bunda akan cek terlebih dahulu semangat anak-anak. Teladan, teladan, aku siap. Teladan, aku siap. Oke, nah untuk menambah semangat anak-anak hari ini, Bunda mempunyai sebuah tepuk. Namanya tepuk jari. Seperti ini tepuknya, anak-anak boleh mengikuti dari rumah ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kawan, mari belajar bersama. Baiklah. Nah, silahkan anak-anak menyiapkan terlebih dahulu alat tulis dan juga buku tematiknya ya. Setelah itu, simak video dari Bunda berikut ini. Potensi ekonomi negara-negara ASEAN. 1. Indonesia. Merupakan negara kepulauan terbesar di ASEAN. Hasil pertanian, kelautan, pertambangan, dan pariwisata merupakan potensi ekonomi Indonesia. Dataran tinggi sebagai lahan pertanian rempah-rempah, karet, dan perkebunan teh. Hutan Indonesia menghasilkan rotan dan kayu jati. Daerah perairan dimanfaatkan, hasil lautnya seperti ikan, rumput laut, dan garam. Pantai-pantai yang indah dimanfaatkan sebagai daerah pariwisata. Daerah perbukitan di Indonesia menyimpan banyak sumber daya tambang sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, seperti di daerah Tembagapura, Papua. 2. Malaysia. Kayu hutan menjadi salah satu komoditi ekspor Malaysia. Malaysia juga memiliki perkebunan karet yang sangat luas. Sepanjang pantai barat dari Perak sampai Negeri Sembilan dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan dan merupakan negara penghasil timah terbesar di dunia. Sektor pariwisata juga merupakan potensi utama ekonomi Malaysia.
3. Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi penduduk Singapura umumnya di bidang perdagangan, industri, dan jasa. Pelabuhan Singapura menjadi pelabuhan paling ramai di kawasan Asia Tenggara karena letaknya yang berada di jalur perdagangan dunia. Singapura tidak memiliki banyak sumber daya alam. Luas wilayah Singapura yang tidak terlalu luas, sehingga usaha pertanian dilakukan secara hidroponik. Empat, Brunei Darussalam. Sebagian besar bentang alam menyimpan minyak bumi dan gas alam yang menyumbang 40% pendapatan negaranya, sehingga menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Kawasan dataran rendah dimanfaatkan penduduk sebagai lahan pertanian. Dalam bidang pariwisata, Brunei mengembangkan wisata budaya dan wisata kota di atas air. Kelima, Thailand. Padi merupakan hasil pertanian terbesar sehingga Thailand menjadi lumbung padi di ASEAN. Hasil tambang yang utama adalah timah dan mangan. Saat ini, kegiatan ekonomi utama Thailand adalah di sektor pariwisata. Keunikan bangunan dan budaya Thailand merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Enam, Filipina. Mayoritas penduduk Filipina bermata pencaharian sebagai petani. Produk unggulan Hainan yang diekspor ke berbagai negara adalah padi, nanas, kelapa, serat Manila, dan gula. Sedangkan hasil
tambang yang utama adalah kobalt, tembaga, dan emas. 7. Kamboja. Kegiatan ekonomi penduduk Kamboja mayoritas di bidang pertanian. Di sepanjang Sungai Mekong dimanfaatkan sebagai daerah perikanan dan pertanian yang menghasilkan padi dan karet. 8. Laos. Kegiatan ekonomi utama masyarakat Laos mayoritas bidang pertanian, menghasilkan padi dan jagung. Peternakan menghasilkan sapi, kerbau, dan unggas. Sedangkan perkebunan menghasilkan kopi, kayu jati, dan buah-buahan. 9. Vietnam. Kegiatan ekonomi masyarakat Vietnam adalah bidang pertanian yang menghasilkan beras, kopi, karet, teh, dan tembakau. Hasil tambang yang utama adalah batu bara. 10. Myanmar. Kegiatan ekonomi masyarakat Myanmar mayoritas di bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Nah, demikian tadi materi yang dapat Bunda sampaikan. Bagaimana? Apakah anak-anak bisa memahami materi tersebut? Bunda berharap semoga anak-anak bisa paham dengan materi tersebut dan juga ilmunya bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah ini silakan anak-anak membuka dan mengerjakan kuis di e-learning sekolah teladan. Bunda yakin anak-anak bisa mengerjakan kuis tersebut dengan lancar dan maksimal karena di teladan semua anak hebat. Sebelum Bunda akhiri, Bunda berpesan agar anak-anak senantiasa menjaga kesehatan, mengkonsumsi makanan